you see what I see? Assalamualaikum pendengar Do You See What I See. Hari ini mendung sekali, sampai seperti akan hujan. Tapi sudah 3 hari seperti ini. Hujan tidak kunjung turun. Katanya sih ada yang menahan karena sedang ada hajatan. Ya, benar atau tidak, percaya atau tidak, tapi hal ini terjadi di kampungku, di pelosok Jawa Barat. Ya, di kampung saya hal mistis memang masih agak kental. Dan pengalaman saya ini yang akan saya ceritakan kali ini mungkin berkaitan dengan klinik yang ada di desa saya ini. Oke, sebetulnya saya tinggal sebelumnya di kota Bandung. Lalu kami baru pindah ke pelosok desa ini sudah sekitar 5 tahun. Oke, saya gambarkan dulu keadaan desa saya ini. Desa saya ini memang pelosok. Jadi letak dari kecamatan saja itu 1 jam kurang lebih dengan menaiki kendaraan motor. Kalau mobil akan lebih lama lagi karena harus berhati-hati dengan jalanan ke arah kami ini yang masih berbatu dan sangat sedikit sekali yang sudah diaspal. Nah, kemudian tempat lokasi saya tinggal itu saya tinggal di tengah-tengah sawah. Jadi rumah saya dilewati di depan rumah saya itu dari arah depan ke kanan rumah itu jalan berbatu, jalan kampung yang hanya bisa dilalui oleh 1 mobil saja, jadi one way searah aja. Kalau sudah ada 2 susah untuk dilewati. Dan itu masih berbatu, batu-batu besar. Nah, di depannya, belakang, di arah kiri itu sawah gitu, sawah. Kemudian tetangga terdekat ada di sebelah kanan sesudah jalan itu kira-kira jaraknya 30 apa 25 meter gitu. Nah, tetangga ke bawah ada sungai kecil, kemudian baru ada rumah lagi. Memang jarak di desa di saya itu agak-agak jauh dari satu rumah ke rumah yang lain. Nah, dan saya tinggal di rumah panggung, rumah kampung gitu ya. Rumah yang jarak rumah panggung dari kayu, dan saya tinggal bersama anak-anak saya. Suami saya kerja di luar kota, beliau pulang sekian bulan sekali. Kemudian anak saya yang paling besar pesantren, dan saya tinggal bersama 3 orang anak saya sekarang yang masih kecil-kecil. Nah, pengalaman ini berawal pada saat saya hamil anak yang keempat. Pada usia kehamilannya kurang lebih 2 bulan, saya sering mencium bau tidak sedap seperti bau bangkai, kadang juga bau jerami terbakar, tapi yang paling sering itu bau bangkai yang sangat busuk. Pada awalnya saya yang mengabaikan saja gitu, tapi lama-kelamaan memang ya mau tidak mau ini memang mengganggu gitu. Terlebih karena saya ini sedang hamil, dengan bau-bauan apalagi bau busuk itu memang lumayan membuat saya pusing gitu. Nah, sempat saya meminta bantuan tetangga ya, karena suami saya kan tidak di rumah ya, ke tetangga untuk mencari sumber bau, tapi memang tidak pernah ketemu gitu. Dan anehnya bau ini hanya tercium ketika malam, biasanya kisaran sudah isya atau jam 8 ke atas gitu. Baunya memang datang dan pergi seperti itu, tidak sepanjang malam tidak, tapi memang malam itu datang terus itu tiba-tiba hilang, lama ada gitu tuh hilang. Nah, saya suka mencari gitu karena saya terganggu ya gitu. Tapi
saya cari memang saya tidak ketemukan gitu. Itu tuh bau apa, di mana sumbernya, saya tidak pernah menemukan. Nah, tapi kalau siang ya itu tadi, kalau siang tuh tidak ada bau tadi. Dan keanehan yang lain, bau aneh ini, bau busuk ini kerap berpindah tempat. Misalnya kalau saya tidur di kamar, itu baunya di situ gitu. Terus saya pindah ke ruang tamu, perlahan baunya pindah ke ruang tamu. Terus saya memutuskan akhirnya kan di kamar saya masa mungkin bangkai cicak atau bangkai tikus di kolong gitu ya. Saya asumsikan seperti itu. Akhirnya saya pindah tidur di sofa di ruang tengah. Dan ya baunya mengikuti, baunya di situ gitu. Saya memang udah merasa janggal, cuman karena saya sendiri ya, jadi saya selalu menanamkan udahlah gitu ya, jadi saya abaikan saja gitu. Nah kemudian ya ini tuh terjadi sampai saya hamil 8 bulan, karena pas 8 bulan saya pindah ke kota lain yang masih di Jawa Barat, ke tempat ibu saya, karena memang di tempat kami fasilitas kesehatannya kurang memadai. Lalu saya pindah untuk melahirkan saja di kota ibu saya. Lama berselang waktu, setelah saya melahirkan, anak saya sudah sebulan setengah, kemudian saya kembali lagi ke desa ini. Nah, pada awalnya tidak terjadi apa-apa. Tapi setelah kira-kira usia anak saya menginjak usia 3 bulan, itu bau itu muncul kembali gitu. Kembali lagi bau tadi, bau busuk gitu ya, bau bangkai sih gitu ya, bau bangkai itu balik lagi. Nah, dan sama kondisinya ketika saya tidur dengan anak saya di kamar, bau itu udah di kamar, terus saya pindahkan lain waktu gitu ya, dedek tidurnya dengan saya, dengan abang-abangnya saya gelar kasur di depan TV gitu di ruang tengah, sama baunya berpindah ke ruang tengah. Nah, waktu hamil saya nggak terpeduli gitu ya, tapi ketika sekarang saya takut sesuatu itu menimpa anak apa ya, seperti mengikuti anak saya kah gitu ya. Tapi juga kayak bingung mau gimana gitu ya, mau apa, paling hanya berdoa semampu saya gitu ya, karena memang saya akui waktu itu saya kurang beribadah, hanya ya yang wajib-wajib aja gitu, yang sunnahnya sering saya tinggalkan. Nah, dan kali ini gangguannya meningkat. Anak saya yang ketiga yang berusia TK saat itu pernah bilang ke saya, pada suatu malam dia merasa ada yang memegangi kakinya. Dia bangun, dia tidak melihat apapun. Lalu dia sering merasakan ada yang memegang kakinya gitu. Bu, tadi malam ada yang megang kaki aku gitu ya. Tapi saya coba menghibur, adik, perasaan adik kali gitu ya, udah gitu. Terus, nah di lain malam dia pagi-pagi tuh dia cemberut gitu. Adik kenapa? Saya tanya gitu ya. Terus dia bilang, tadi malam tuh aku ketakutan, aku peluk ibu. Katanya kenapa? Ada yang mandi, dia bilang, di kamar mandi. Itu ibu kali lagi ke kamar mandi, kan ibu aku peluk, dia jawab seperti itu. Abang kali, abang tidur bu, semuanya tidur, tetapi ada suara mandi, orang mandi di kamar mandi, dia bilang seperti itu. Tapi saya coba tenangkan gitu, mungkin kamu salah dengar atau apa gitu ya. Nah, terus anak saya yang kedua yang berusia 10 tahun gitu ya, kalau dia suka bilang, aku tuh sering ngeliat kelebatan katanya gitu. Kayak aku suka ngeliat bayangan deh bu, dari dapur ke arah kamar mandi, dari dapur ke arah luar, dia bilang gitu. Cuman kamu ini kali salah lihat, kosa ke anak-anak seperti itu. Nah, kejadian aneh juga kadang terjadi sama saya, alami sendiri gitu. Ya, saya kan beres-beres rumah itu karena punya anak-anak kecil gitu ya, terus mempunyai bayi. Saya biasanya beberes rumah itu ya sesudah isya lah, atau anak bayi sudah tidur gitu ya.
udah mendampingi anak-anak belajar, baru saya beberes rumah. Nah, saya tuh misalnya kalau malam itu baru menyapu, ngepel, nyetrika, cuci piring gitu ya. Itu saat tadi ya sesudah isya udah tidur. Nah, jadi posisi saya mencuci piring itu jadi bak cuci piring saya itu langsung menghadap ke jendela luar, ada jendela. Nah, itu pakai hordeng ya, tapi kalau malam ditutup gitu. Nah, kalau pas saya cuci piring itu saya kerap mendengar suara ketukan di kaca, tuk 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 gitu ya, tuk tuk tuk. Saya suka rasa-rasain gitu, ini apa, mungkin cicak atau serangga, karena kan di desa ya maklum mungkin itu serangga gitu, atau cicak. Tapi kadang-kadang saya rasa itu bunyinya tuh terlalu teratur gitu untuk hanya sekedar serangga gitu. Kalau serangga kadang random bunyinya. Ya, saya sering lah mendengar suara-suara karena memang saya banyak dikunjungi serangga gitu rumah saya gitu ya. Cuman ini terlalu teratur untuk hanya sekedar bunyi serangga gitu. Tuk tuk tuk, tuk 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 seperti mengetuk memang. Nah, ada kali saya abaikan saja gitu ya. Tapi ada saat waktu memang saya sangat takut sehingga cucian piring itu ya saya sudahi saja, tidak saya selesaikan. Ya saya pergi aja gitu. Saya besok pagi aja saya lanjutkan gitu. Karena takut gitu. Nah, kemudian atmosfer rumah saya juga, suasana rumah tuh berubah gitu. Saya memang ya bisa dibilang bukan penakut juga tidak, pemberani juga enggak gitu ya. Cuman entah kenapa suasana rumah itu terasa mengintimidasi gitu. Saya takut sekali gitu. Ada beberapa spot rumah yang saya kadang takut gitu, seperti di ruang tamu, ada satu pojokan yang saya merasa terintimidasi. Saya juga loteng rumah saya yang memang tidak pernah terpakai semenjak saya melahirkan gitu. Kamar mandi dan ya dapur gitu ya. Nah, kemudian ya saya mulai ya itu ya tadi bau bangkai itu ya masih tetap tercium. Biasanya pas saat tidur sih. Kalau lagi beraktivitas itu bau itu tidak pernah tercium, tapi kalau menjelang pada saat saya tidur gitu ya, perlahan itu bau tercium ya. Tadi kadang baunya bau busuk, bau bangkai, dan kadang baunya seperti jerami terbakar atau singkong bakar gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian juga kejadian yang lainnya adalah masih mengenai bunyi gitu ya. Kadang selain bunyi ketukan gitu kalau ketukan itu saat mencuci piring itu khusus gitu ya. Nah, bunyi yang lain yang saya alami juga saat bunyi garukan, srek gitu ya, srek. Saya suka berpikir itu mungkin bunyi garukan kucing atau anjing gitu ya, binatang lah atau apapun gitu, binatang lah gitu. Karena memang itu cakaran gitu ya, terdengar mencakar. Kan rumah saya kan terbuat dari kayu ya, lantainya kayu, dindingnya pun kayu gitu. Nah, si bunyi cakaran ini kadang terdengar di dinding dan di pintu depan gitu. Yang paling sering di pintu depan, srek, bunyi panjang. Kadang saya juga mengintip gitu ya, walaupun saya sebenarnya kayak takut gitu ya ketika saya ngintip melihat sesuatu gitu, tapi ya sangat penasaran dan ini tuh apa ya gitu. Saya berharap pas ngintip itu melihat binatang tuh apa gitu ya. Tapi emang ketika terdengar bunyi gesekan cakaran tadi, saya intip, itu memang saya tidak pernah menemukan apapun di depan pintu rumah saya gitu. Nah, yang menurut saya sangat menyeramkan secara pribadi adalah ketika suatu malam gitu ya, sekitaran jam 8:30 lah gitu. Saya nonton TV gitu ya, terus itu saya dengar lagi suara cakaran di pintu. Saya abaikan sajalah seperti biasa.
Cuman itu bunyinya kok semakin keras gitu ya. Saya bunyikan volume TV gitu, dia juga terdengar gitu ya. Daripada dedek bangun, itu saya matikan TV, saya bergegas tidur aja gitu. Saat saya tidur, saya tarik selimut. Tidaklah, suaranya masih terdengar tapi tidak sering itu. Srek, srek gitu ya. Berarti tidak ada. Nanti muncul lagi. Nah, entah jam berapa gitu ya. Saya kurang ingat gitu. Pokoknya ketika saya siap-siap mau tidur, tiba-tiba memang tangan kiri saya merasakan sensasi yang aneh di tangan kiri saya. Jadi saat itu saya merasakan sesaat itu gitu ya, kesemutan, perih dan sakit saat bersamaan gitu. Seret, seperti ada yang mencakar. Ada kesemutannya tapi saya juga aneh gitu ya. Seret gitu. Terus saya kaget, saya lihat tangan saya itu memang ada bekas cakaran. 3 jari panjang dari pergelangan tangan saya sampai ke siku. Terus sesaat saya terpana gitu melihat ini bekas ini apa ya gitu. Terus saya menyibak selimut gitu, berharap saya mungkin disengat serangga gitu ya, atau apa gitu ya, ada sesuatu di dalam selimut saya, tapi memang saya tidak menemukan apapun dalam selimut saya gitu. Sempat saya merinding gitu ya. Terus saya telepon suami saya, video call, terus saya tanya gitu ya ke beliau gitu, Kang gitu, kira-kira cek kamu ini apa gitu ya. Terus dia tanya, kenapa sih nanya malam-malam kayak gitu? Iya, cek ini mah bisi saya berhalusinasi aja gitu ya. Cek kamu ini bekas apa? Terus dia jawab, itu kamu dicakar kucing apa gitu ya. Ya dia memang melihat itu sebagai cakaran, dan cakaran itu panjang gitu, panjang dari pergelangan sampai siku saya. Nah terus sempat juga di suatu malam saya pernah lagi tidur gitu, biasa tidur, saya mimpi yang standar biasa aja lah, mimpi gitu ya. Tapi tiba-tiba mimpi saya berubah gitu. Ada adegan di mimpi itu dimana saya gitu ya keluar ruangan, terus saya tiba-tiba ada perempuan. Ya, jadi di suatu malam saya pernah bermimpi pada saat ada adegan di mana saya mau keluar ruangan, lalu saya tiba-tiba ada perempuan gitu ya. Saya gambarkan itu seperti kuntilanak sosoknya gitu ya. Di sebelah pintu keluar saya akan masuk, saya di sebelah pintu saya akan keluar gitu. Saya ngeliat gitu ke sebelah, saya cuman kayak terkesima melihat rambut yang panjang, bajunya yang lusuh gitu ya. Tiba-tiba saya bangun gitu dan langsung meriang gitu. Nah sesudah meriang itu saya cuma berdoa gitu ya, pengusir mimpi buruk gitu. Gak lama yang buat saya merinding adalah saya mendengar suara anak ayam ciap-ciap malam-malam, jauh, dekat, menjauh, mendekat gitu. Dan saya lihat jam itu, waktunya adalah jam 12:30 malam kira-kira. Nah saya kan merasa aneh ya dengan berbagai kejadian yang saya alami, anak-anak saya alami gitu ya. Terus saya mau bertanya-tanya kepada orang sekitar saya lah, tetangga, saudara gitu ya. Saya awalnya curiga dengan lokasi rumah, apakah punya sejarah tertentu gitu ya, atau apalah gitu. Saya mulai tuh tanya-tanya gitu ke mertua saya gitu. Ternyata saya baru tahu mertua saya pun mengalami hal yang kurang lebih sama dengan saya. Beliau pun kerap mencium bau, terus kerap merasa keeng ya, Sundanya mah takut gitu ya. Dan terus saya tanya lagi ke orang-orang sekitar saya gitu ya, tetangga, terus tempat saya mengajar, rekan-rekan ngajar, ternyata banyak juga orang yang mengalami hal yang seperti saya alami gitu ya. Kayak seperti tadi, seperti ketukan di pintu, di jendela, terus garukan di pintu. Malah ada yang mengalami suara napas berat di pojokan, atau ada yang menggelitiki kaki saat tidur gitu ya, atau bahkan sempat ada yang merasakan ada yang memeluk saat tidur gitu. Nah ya sejak saat itu akhirnya saya meruqyah rumah, meruqyah diri saya sendiri dan anak-anak gitu ya. Terus kembali mempergiat ibadah saya gitu, yang sunah-sunah saya lakukan
ya sambil meminta pertolongan pada Allah gitu ya. Semoga dilindungi dari hal-hal jahat, hal-hal menakutkan gitu bagi keluarga saya dan anak saya. Semenjak saya ruqyah sih perlahan kondisi rumah tidak terlalu berangsur tidak menakutkan lagi, tidak terasa lagi intimidasi yang entah datang dari apa gitu ya. Berangsur perasaan saya pun kembali normal dan gangguan itu pun alhamdulillah tidak ada gitu. Nah, tapi sebetulnya ada sedikit kisah menarik gitu ya, saat saya waktu mencari informasi tadi ya, lokasi sejarah tanah gitu, sejarah tanah lokasi rumah saya. Ada hal menarik yang diceritakan oleh tante saya gitu mengenai lokasi rumah saya, sekitar rumah saya. Tapi sepertinya akan saya ceritakan hal ini di lain kesempatan. Ya, terima kasih sudah mendengarkan kisah saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe, lalu nyalakan lonceng notifikasimu agar tidak pernah ketinggalan semua cerita horor dari Do You See What I See. Kamu juga punya pengalaman horor? Kirim ke podcast.ceritahoror@gmail.com podcast.ceritahoror@gmail.com